eh, di likuifaksi. Saya pakai PPT-nya salah satu dosen Unip yang pernah jadi dosen kamu sini. Ada. Oke. Jadi saya coba pakai PPT-nya dia. Saya tuh paling males bikin PPT. Tapi semoga kalian bisa memahami. Oke. Kita belajar bagaimana cara mengidentifikasi. Di sini udah pernah ada yang saya terangin tentang waktu PSBB. Enggak ya? D3 itu mau saya ajarin saya. Penentuan kelas itu dari data SPP, dari data VS. Yes. Yang dari pernah kok Bapak pernah masuk ke yang pernah dua kali ya? Iya. Di PSBG. Oke, kita berbicara sekarang tentang masalah caranya mengidentifikasi bencana likuifaksi untuk infrastruktur. Eh, Likuifaksi itu kan kalau kita kejadian yang pernah terjadi itu di Indonesia yang baru-baru ini ya di Palu gitu ya. Di Palu itu terjadi salah satu di area perumahan gitu kan, di mana apa di bangunan di atasnya itu ter apa ya tersedot ke bawah karena apa? Jadi kalau secara ilmiah ya kita berbicara jangan secara bahwa daerah situ banyak dosanya sehingga tersedot gitu kan. Bukan, tapi secara ilmiah kita berbicara kenapa bisa terjadi fenomena seperti itu kan. Di alam itu bisa terjadi fenomena di mana eh, bangunan di atasnya yang berada di atasnya eh, apa mengalami kegagalan. Nah, kegagalannya itu diakibatkan oleh si daya dukung tanah yang tidak mampu. Jadi, ketika terjadinya proses likuifaksi, daya dukung tanah itu tegangan efektifnya bukan lagi nol, tapi minus. Nah, ketika minus itu terjadi kenapa? Karena kalau kita lihat konsep dari tegangan efektif, di mana tegangan total dikurangi dengan tegangan air pori. Ada spidol. Kecuali. Di mana misalnya tegangan efektif sama dengan tegangan total dikurangi U. Konsepnya kan ini. U-nya tegangan air pori, ininya total, ini air pori.
Aduh, pulpen saya habis. Gitu. Nah, ketika ini nilainya melampaui dari tegangan total, pasti ininya jadi minus. Oke. Ininya jadi minus. Gitu. Nah, ketika minus, berarti yang menahan bangunan di atasnya itu kan negatif, berarti kan tersedot ya ke bawah gitu ketidakmampuannya. Nah, yang menjadi masalah kenapa ini bisa naik secara tiba-tiba itu fenomenanya terjadi akibat salah satunya saat terjadi likuifaksi tanahnya seragam, granuler, loose, muka air tinggi, terendam, dan pastinya ada gempa, ada guncangan. Nggak hanya gempa sih, guncangan, guncangan bisa diakibatkan oleh dari eh, apa kegempaan tektonik maupun vulkanik atau bisa terjadi pada akibat hentakan. Hentakan itu beban kejut seperti misalnya hentakan pesawat, terus mesin, tuh. Nah, itu yang mengakibatkan U-nya naik. Oke, outline-nya apa sih? Kenapa bisa terjadi likuifaksi? Bagaimana identifikasinya? Bagaimana empirical analisisnya? Terus eksperimen tesnya seperti apa? Atau numerical analisis soil likuifaksi seperti apa? Nih, kita lihat kenapa sih terjadinya likuifaksi. Kalau kita lihat dari seismologi Indonesia gitu ya bahwa negara kita memang pada dasarnya itu dia menghasilkan bukan menghasilkan ya berakibat saling bertumbukan. Ketika saling bertumbukan itu yang makanya terjadi eh, gempa. Nah, kalau di negara kita itu ya hampir gitu semuanya mulai dari apa dari dataran Sumatera terus
Jawa bagian selatan, terus di darat pun kita ada gitu ya. Makanya kemarin yang apa Palu itu tuh memang dekat dengan patahannya untuk gempa itu. Terus yang banyak makanya di Papua sering terjadi gempa di darat itu ya karena patahannya memang ada di darat. Termasuk patahan-patahan yang ada di kita juga di Pulau Jawa yang terjadi baru-baru ini misalnya Cianjur. Cianjur itu gempanya ya di darat. Jadi kalau kita berpikir gempa itu bukan intensitas yang besar terutama. Jadi dekat atau tidak. Jadi jarak dekat atau tidak. Jarak itu bisa dihitung kita ke titik pusat sama dari permukaan bumi, permukaan batuan dasar ke puncak gitu. Makanya kalau di informasi BMKG gempa itu pasti kedalaman ada kan? Nah, itu kedalaman tuh maksudnya dari puncak muka batuan dasar sampai ke permukaan kita nih bumi misalnya gitu. Itu kedalaman yang dimaksud. Terus selalu ada informasi lintang utara sekian itu adalah posisi dan jarak pasti ada 100 kilometer dari titik pusat gitu. Itu pasti. Intensitas gempa itu satu. Nah, itu yang berpengaruh apa? Misalnya gempa yang terjadi di Cianjur kemarin berapa? 5, sekian ya. Coba cek cacing. Ya, 5,6. Terus kita bandingkan dengan gempa mana ya? Yang misalnya terjadi di laut gitu. Kan efeknya tidak begitu besar terhadap bangunan kita kan. Nah, karena dia gempanya di darat dan jaraknya dengan permukaan darat itu sangat dekat, walaupun kecil magnitudonya, tapi dia berefek atau berimbas sangat besar karena yaitu kedalaman dan jaraknya sangat dekat dengan infrastruktur kita. Beda lain halnya kalau misalnya gempanya di laut, ya kita cuman terima getarannya gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi yang paling berbahaya itu gempa laut atau gempa darat, dua-duanya. Gempa laut berakibat pada tsunami. Gempa darat berakibat pada kerusakan. Dan gempa laut pun kalau gede intensitasnya kayak misalnya Aceh gitu kan itu juga merusak. Gitu. Nah itu, nah satu lagi yang bikin dia kenapa Palu itu kerusakannya sangat hebat sampai terjadi likuifaksi sampai apa infrastrukturnya benar-benar hancur kan jembatan dan lain. Karena waktu gempanya itu yang dia lama. Dia itu kalau biasanya gempa rata-rata antara kalau kita baca ground motion itu antara kurva amplitudo dan histori waktu time gitu. Eh, jadi si gempanya itu baru berhenti di 80 detik. 80 detik itu berarti 1 menit lebih ya, 1,5 menit kan. Ya kalian bayangin 1,5 menit dengan gempa gede gitu terus bergoncang aja gitu kan. Ya, ya rusak lah gitu. Rata-rata kan gempa itu akan berkisar di antara waktunya itu kurang dari 30 detik biasanya. Ini 1 menit. Yaitu kerusakannya. Makanya terjadi likuifaksi. Nah, likuifaksi yang di Palu itu terjadi akibat di mana kayak tanahnya lus gitu, pasiran. Di bawahnya pemicunya adalah pecahnya aquifer.
Oke. Nah, kita lihat titik-titik gempa yang terjadi gitu ya. Dalam kurun waktu 2004 sampai terakhir 2018. Sampai kalau yang di itu apa? Cianjur teh 2000 berapa? Tahun 2022 ya? Nah, intensitas gempa di kita itu rata-rata ya di atas 5 kan. Yang begitu besar gitu ya. Dari 9 itu Aceh, terus 2018 Palu gitu. Bengkulu dan lain hal. Jadi ya memang kita itu sudah fitrahnya di negara yang memang subur gitu, tapi tingkat kegempaan kita itu tinggi gitu. Ya makanya sebenarnya negara kita itu harus dilatih kayak apa Jepang gitu ya, coba ya. Kalau Jepang itu kalau gempa itu mereka nggak panik gitu, orang-orang itu kan nggak, ya udah evakuasi aja gitu, sesantuy itu gitu. Terus mereka udah tahu ketika misalnya gempa getaran sekian, mereka harus pergi ke bukit untuk menghindari tsunami gitu kan. Korban tsunami yang Fukushima gitu yang mana gitu. Dia kan kecil kan korbannya. Emang penduduknya juga kurang lah. Cuman ya maksudnya kecil lah karena kesadaran mereka untuk evakuasi. Ai orang kita mah coba lihat ya yang video, bukannya saya ini yang Palu gitu ya. Yang Palu yang video ada yang dia naik ke apa ke atap mall gitu. Terus masih ada orang lalu lalang pakai mobil. Udah jelas dia kan si air tuh udah mulai naik kan. Nah, gimana gitu. Jadi ketika terjadi tsunami kayak gitu, jangan mikirin naik mobil dulu, cari bangunan tertinggi. Ya, misal gempa nih, nggak mungkin langsung tsunami gitu. Tsunami itu akan datang misalnya eh, berapa menit kemudian terjadinya biasanya di laut agak tengah gitu kan. Dia kan ada proses ombaknya membesar, 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 membesar baru ke pantai gitu ya. Nah, kita harus berpikirnya ketika ada gempa besar, ya kita berlindung dari bangunan, keluar dulu dari bangunan. Tapi dikiranya kalian harus cari bangunan yang lumayan kokoh dan tinggi gitu. Jangan langsung naik kendaraan pergi gitu. Atau cari perbukitan kayak saya ya. Kalau saya tuh kalau udah main ke pantai, saya cuma lihat-lihat ada tower yang tinggi nggak, asal jangan tower listrik lah gitu, yang situasi yang kesengat gitu. Nah, cari tower yang tinggi atau bangunan yang tinggi. Saya ke Pangandaran gitu ya. Oh, ke Pangandaran, bangunan tingginya Hotel Biru, gitu kan. Terus oh ini, oke. Atau saya naik ke bukit yang apa, yang sebelah sana yang ada kan eh, apa, ke hutan lindung situ gitu. Nah, terus saya baca kalau Pangandaran itu pernah terjadi tsunami tingginya 12 meter. Berarti kalau 12 meter saya harus berlindung. Kalau gedung 3 meteran berarti 9. 3 lantai berarti gedung yang di atas 4 lantai. Nah, logika kayak gitu gitu. Oh, ini bangunan yang 4 lantai lebih. Oh, ini berarti saya bisa naik ke sini. Itu yang kalau saya ke pantai itu lihat gitu, gitu. Yang saya pikirkan, saya pergi kemana ketika terjadi sesuatu. Itulah langkah preventif maksudnya gitu ya. Nah, eh, apa? Kayak saya lihat yang gempa Palu yang ada videonya itu, jadi orang-orang tuh malah pakai motor gitu. Terus jadi kan saling macet kan, bertabrakan. Jadi kejebak, kejebak, ya udahlah ke bawah air ya kan. Gitu. Nah, itu yang karena ketika tsunami itu, ketika air masuk, panahnya ketika dia balik lagi nariknya, itu yang dua kali akan tergoncang itu yang bahaya itu.
Tapi sistem peringatan dini kita udah lumayan sih. Kayak kalian kalau download aplikasi BMKG gitu ya, itu suka ngasih pemberitahuan gitu kalau misalnya kita di tempat apa kayak gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Memang laut kita indah, tapi ya gitulah punya misteri. Nah, kalau kita lihat efek ini yang tsunami Aceh, di mana before dan after ya, kerusakannya itu begitu masif ya, yang tadinya seperti ini, tapi ternyata setelah tsunami kan habis. Bu. Nah, saya pernah kan ke Aceh gitu, ke apa? Saya tuh penasaran, oh mana sih masjid yang pernah pernah tsunami gitu ya? Bukan yang bukan masjid yang besar ya, ada yang masjid kecil yang tengah-tengah itu kan. Itu ada, saya lihat, oh masih berdiri kokoh. Jadi tempat ini sih kayak apa? Ziarah gitu di situ. Terus eh, kapal PLTU yang terapung yang masuk sampai ke itu tuh nggak main-main loh jaraknya tuh dari laut ya, saya hitung sampai dia ke tempat itu tuh ada kali dari mungkin dari soreang sampai sini jaraknya 30 kiloan mungkin 20 kilo lebih. Nah itu tuh kapalnya itu sebesar eh, gedung A. Gedung A mah ramping ya, dua kalinya gedung A lah. Hah? Heeh. Kalau gedung A di dua gitu ya, ini segede gitu, gede kapalnya itu. Apa? Bahkan lebih gede ya. Kayak ada 4 lantai atau 3 lantai di dalamnya tuh, belum sampai deck atas gitu. Gede banget gitu. Ini kapal segede gini keseret sampai ke dalam mendekati kota gitu. Nah itu dahsyatnya gedenya banget tuh. Itu kan padahal dari tengah gitu ya, dari tengah laut sampai ke dalam gitu. Dan sekarang memang mereka fungsikan sebagai si kapal itu apa museum itu jadi museum museum yang kenapa ada kapal itu dan apa sampai terjadi dari laut ke sini itu berapa kilo gitu jarak lumayan ada nggak ya saya masih ada nggak ya foto terus ke museum tsunami di Aceh itu di Banda Aceh itu ya gitulah peristiwanya tuh lumayan kalau saya gitu lihatnya ya korbannya sekian kali korbannya benar-benar. Tapi dari balik itu mungkin hikmahnya ya Aceh balik lagi ke Indonesia ya. Ya cuman ya dia punya ini sendirilah hukum syariatnya. Tapi kalau di Pulau Sabang ya, eh iya ya Pulau Sabang ya, saya ke Pulau Sabang. Eh, hanya warga lokal yang harus mengikuti apa hukum syariatnya. Saya lihat bule-bule masih berjemur kok di sana. Bule-bule pakai bikini dan kayak gitu masih berjemur di Sabang. Tapi aneh ketika saya tuh kan apa sampai main ya ke Pulau Sabang gitu. Apa saya pagi-pagi jogging gitu ya, jogging pinggir pantai, terus dari pinggir pantai itu adalah masuk ke jalan gitu, jalan warga. Kan kalau jogging pakai celana pendek ya, di atas lutut gitu. Nah, terus saya tuh diliatin banget sama warga sekitar gitu ya. Nah, udahlah, udah selesai jogging balik lagi ke hotel gitu. Nah, saudara saya kan ada yang ditugaskan di sana gitu. Saya tuh nanya, nah, kenapa ya? Gua tadi jogging pagi-pagi kok diliatin banget sama local people-nya sini. Emang kamu pakai baju apa? Ya biasa, kayak di Bandung, baju olahraga, celana pendek. Ini celana pendek kamu segimana? Di atas lutut. Ya iyalah, seperti itu. Kalau ada polisi syariah,
kamu ditangkap loh katanya. Jadi di sana itu cowok itu nggak boleh pakai celana pendek. Iya sih, memang aurat sih. Benar kan? Di atas lutut itu cowok juga aurat ya. Iya, di sana tuh gitu nggak boleh. Ya, saya karena menyesuaikan kan karena kebiasaan di Bandung gitu kan menyesuaikan olahraga dan itu daerah sana kan pantai panas gitu, maksudnya harus pakai training panjang untuk lari gitu. Itu satu. Terus saya jalan-jalan di Banda Aceh, ya biasa nginep di apa saudara saya waktu itu. Saya mau jalan sama ponakan, ya karena saya nggak tahu kan ya eh, eh, apa dia mau ke museum itu. Kata saya tuh, bang, ayo antar antar om ke museum itu. Ayo, pas saya keluar santai aja pakai kaos, pakai celana, tapi di celana pendek di bawah selutut lah ya gitu. Terus sepupu saya tuh bilang, om gantilah celananya kata gitu. Aku malas berurusan nanti kan. Berurusan apa? Om kena polisi syariah nanti kan gitu. Kenapa? Ya nggak boleh pakai celana pendek kalau di Aceh. Memangnya di Bandung katanya semua serba bebas. Di Aceh nggak boleh om gitu. Ya, elah kata saya tuh. Ini Aceh panas banget gitu. Udah ganti ganti lagi. Jadi ya sebegitu ketatnya peraturan syariah. Terus kan cewek juga nggak boleh sepupu saya juga cewek ada. Jadi nggak boleh duduk di motor itu apa kayak duduk jok gitu ya. Harus nyamping ini ya. Gitu. Terus nggak boleh pakai celana apa yang ngetat cewek gitu kan. Pasti namanya legging. Ya, kayak gitu itu nggak boleh loh. Jadi harus pakai rok kayak gitu-gitu. Terus ya bagi kita mungkin ya karena di Bandung tuh nggak menerapkan sistem itu, tapi ya ya udah memang mereka kayak gitu. Nah, tapi herannya di sana itu kehidupan malamnya yang jalan. Ya maksudnya bukan tempat dugem yang kayak gitu nggak ada di mereka mah. Kehidupan malam tuh jadi malam-malam malah rame, siang-siang sepi di sana tuh. Karena mungkin panas kali ya. Nah, malam-malam tuh sama pagi-pagi. Jadi saya tuh kebiasaan nonton. Ini jadi saya cerita ya, nggak apa-apa ya. Jadi kebiasaan orang sana itu karena mungkin panas ya siang hari. Terus jadi mereka tuh ke kantor nih ya. Saya tuh sampai heran gitu ya. PNS polisi kayak gitu. Ini orang nggak ke kantor gitu. Jadi diam terus di ruang apa bukan diam ya. Jadi jam 7 sampai jam 9 dia di tempat kopi. Nanti jam 2 datang lagi ke tempat kopi. Jadi di mereka tuh budaya mungkin ya kopi itu budaya. Jadi kayak warung-warung gitu tuh tempat kopi semua. Ada tempat kopi segala usia lah gitu. Nah, memang kopinya enak banget. Saya akuin kopi selain dari kalau di luar tuh yang enak tuh Vietnam. Kalau di Indonesia bener Aceh itu enak banget tuh kopinya. Beda. Herannya ketika saya beli bubuknya terus dibawa ke Bandung nggak seenak di sana. Mungkin pakai yang kaos kaki itu gitu ya. Tahu kan yang di itu karena enaknya karena pakai kaos kaki ya, ya saringannya. Tapi bener kopinya enak banget itu. Nah, itu heran nanya ke saudara saya udah jadi tinggal orang sana karena nikah semua orang sana. Nih orang-orang sini emang kelakuannya gini ya. Pagi-pagi itu ngopi, kapan kerjanya? Orang Bandung kan maksudnya jam 6 udah pergi gitu ya untuk kerja dan lain hal. Baru ngopi itu adalah pulang kantor atau apa gitu. Ini perasaan ini PNS-PNS nggak upacara gitu hari Senin atau apa gitu. Polisi nggak jaga gitu. Ya emang gini nih orang sini mah. Jadi kerjaannya ngopi mulu. Gitu. Malas-malas. Oh gitu ya. Oke, oke, oke. Nah,
Terus anak mudanya pun sama, ngopi kerjaannya. Jadi ngerjain tugas di tempat kopi, tempat kopi, tempat kopi. Tapi kopinya bener enak. Jadi kalau di saya pernah coba itu kopi yang enak itu ya di apa Aceh sama di Kalbar, Kalimantan Barat. Di Pontianak itu kopinya juga Halo, enak. Oh iya, saya terlalu banyak ini ya diprotes loh. halo. Ya, kenapa? Kenapa saya full? Saya terlalu banyak ini ya cerita ya. Nah itu, jadi tapi semenjak tsunami Aceh itu katanya kalau dulu apa sekitar jam 8 malam itu udah sepi di Aceh itu. Di kota pun sepi karena takut GAM itu penculikan dan lain hal gitu. Tapi setelah tsunami Aceh karena sudah berdamai itu dengan sistem daerah otonomi khusus, mereka jadi eh, tingkat keamanannya benar-benar aman gitu. Cewek-cewek tuh pulang jam 12 malam, tapi nongkrong di tempat kopi gitu kerjaan gitu. Nah, keamanannya bagus gitu. Terus nggak ada macet lah ya. Nah, yang nggak enak banget di sana nggak ada bioskop. Mereka dilarang ada bioskop. Tidak diizinkan bioskop berdiri di sana. Terus mall paling terbesar itu segede apa ya? PTC mah gede, Transmart gede, segede Geria mungkin. Geria Buah Batu, nah segede gitu. Ada yang pernah ke Geria Buah Batu? Atau ya Geria kan modelnya umumnya gitu, segede ya Geria lah umumnya segede gitu. Mallnya tuh cuma itu dan apa Jeko paling yang ada. Ya gitu. Karena mereka lebih laku kayak kopi-kopinya warung kopi daripada ini. Tuh, sedikit tentang Aceh ya. Karena saya pernah ke sana. Nah, ini yang terjadi likuifaksi di Palu. Kalau di Palu itu yaitu lihat satu area perumahan besar dia terlikuifaksi akibat gempa. Nah, jadi pada tanahnya kan kelihatan pasiran ya. Katanya di bawahnya itu ada lapisan aquifer. Jadi kalau kita lihat misalnya apa? Ini kalau lapisan tanah. Ini tuh aquifer. Terus, nah, ketika ada guncangan, lapisan itu pecah, ya, airnya ke sini. Nah, airnya mengenang lusen ini. Nah, itu kan salah satu terjadi lebih mati ada tanah pasiran dan terus serta ada air, jadilah lebih mati. Jadi, oke, itu yang terjadi. Nah, kalau kita lihat apa bagaimana sih fenomena terjadinya likuifaksi ketika partikel lusen itu tidak terjadi ada goncangan, gitu ya, dia akan merapat. Tapi ketika dia terjadi shaking, butirannya akan saling melepas, saling melepas di antara butirannya terisi oleh air. Itu yang mengakibatkan dia apa tegangan efektifnya turun. Kan kalau dia semakin padat, gamma D-nya naik kan, semakin tinggi kan, gitu. Tapi kalau dia semakin renggang, berarti gamma D-nya turun. Nah, ini di Bengkulu juga terjadi. Nah, beberapa fenomena seperti ini.
bulan depan nih saya mau survei ke Cianjur. Di Cianjur pun ternyata terjadi likuifaksi di beberapa titik gitu ya, cuman tidak separah itu. Nah, jadi biasanya fenomena terjadinya likuifaksi ada sand boiler. Jadi dia keluar kayak gini nih, menumpuk kayak gini. Terus retakan-retakan pasti ada di kalau di pavement. Nih, ada satu penelitian mensimulasikan pada DR sekian ini terjadinya flow DR kurang dari DR itu apa coba? Kerapatan relatif pada pasir. Coba lihat di Mektan. Jadi relatif density-nya kurang dari 43% itu terjadi flow likuifaksi. Jadi dia mencair gitu kayak di apa Palu. Nah, ini flow likuifaksi yang terjadi di Padang. Pernah kan satu gunung set mencair. Nah, how to identification liquefaction? Bagaimana cara mengidentifikasinya? Kita lihat dulu faktor-faktor yang mempengaruhi masalah likuifaksi. Eksternal faktor itu biasanya antara intensitas dan durasi gempa, serta beban bangunan. Jadi kalau misalnya intensitas dan durasinya gempanya panjang, ini kan kita kalau di apa di gempa itu punya grafik ground motion. Ground motion itu antara akselerasi sama time, simpangan. Kita tempatkan dengan waktu misalnya 10 detik, 20, 30, 40 menit per 40 ini intensitasnya. Nah, intensitas ini hanya ini yang waktu, jadi waktu per 40 detik ini berhenti. Puncaknya itu adalah dari 10 sampai 40. Itu yang dimaksud intensitas, ini gelombang, dan apa? Durasi. Semakin lama dan tinggi intensitasnya, itu yang bisa terjadi likuifaksi. Terus beban bangunan di atasnya, beban bangunan di atasnya seperti apa? Ya, kalau ada gedung-gedung gitu kayak gitu, itu yang gedung-gedung berat misalnya terlikuifaksi. Karena kan apa tekanan efektifnya nol, bahkan minus. Beban bangunan yang gedung-gedung tinggi itu, apalagi yang tidak ke apa ke fondasi dalam, bisa gedung. Ini pakai fondasi dalam. Ini yang diidentifikasi kolektif vaksin. Ini yang enggak. Berarti kan friksi di sini hilang, kan? Karena ini nol. Nanti yang bisa yang kan ini. Embedded ini sama friksi sisanya ini. Itu akan mampu atau tidak di gedung ini.
Makanya lapisan kayak ini yang teridentifikasi likuifaksi harus dicek. Kalau misalnya desainnya ini teridentifikasi, mungkin membeli ini yang utamanya untuk menambah kurang memiliki kan. Terus mobil di sini dikamparin karena dia kayak bandul. Yang dituntangnya dan ini nama ini berapa itu yang harus dicek. Terus kalau misalnya bangunan satu lantai kayak perumahan kan pakai fondasi kan Pak. Terus dia lapisan dari vaksin ya udah cenderung oke masuk itu yang kena dosa penduduknya penuh dengan dosa karena jadi dilaknat. Apa ya dikira tuh kayak gitu gitu padahal dari selidiki dulu fenomena itu kenapa itu sih yang ngomongnya juga penuh dengan dosa gitu. Nah itu fenomena yang terjadi di likuifaksi. Terus internal faktornya elevasi muka air tanah. Elevasi muka air tanah itu kalau ya jelas terjadinya likuifaksi itu ketika si tanahnya itu terendam. Lalu jenis tanahnya di Lempung terjadi likuifaksi? Tidak, karena kan kita kunci likuifaksi itu terjadi di tanah granuler. Lanau terjadi? Ayo, lanau terjadi nggak? Mungkin terjadi jika lanaunya lihat dulu kalau gradasinya mendekati kepasiran itu bisa mungkin terjadi. Nah, kepadatan relatifnya tanah DR semakin padat dia tidak akan terjadi likuifaksi. Semakin loose dia akan terjadi likuifaksi. Terus gradasi ukuran butir berpengaruh kenapa? Kalau seragam kenapa? Oh, macam itu aturan. Nah, ini kalau kalian misalnya bikin beton itu pakai splitnya seragam nggak? Enggak kan? Saling mengisi kan? Nah, itu pun yang terjadi likuifaksi terjadi pada pasir seragam rata-rata. Kenapa? Ya tidak ada interlocking kan antar butiran. Ini kelereng, kalian percobaan aja kelereng dengan kelereng kalian padatkan dengan batuan split dengan volume yang sama. Nah, gampang terguncang kan yang kelereng kan, yang dia relatif seragam. Gitu. Kalau kalian gini ya, gimana sih bayangannya likuifaksi itu? Nih, likuifaksi itu gini. Kalian coba main kalau kalian pasti pernah lah main di pantai, di pinggir pantai. Terus si pasirnya kena air kan, kena air laut. Terus kalian berdiri di atasnya, ya kan? Ketika kalian menginjak, apa nggak kenapa-napa? Coba kalian goyangin diri kalian gitu ya. Memiliki vaksin. Kayak gitu. Ya goncang gitu. Terus kondisi penempatan lapisan tanah. Semakin di permukaan dia semakin dalam. Kondisi drainase, jadi airnya kalau misalnya dia airnya tidak keluar, tidak ada tempat untuk keluar, tiba-tiba pecah, ya sudah terjadi. Terus tekanan kekangan, bentuk partikel, umur sementasi,
kondisi lingkungan di masa lampau. Kalau memang daerah tersebut dari dulu berpotensi likuifaksi ya memang terus terjadi gitu. Memang keadaannya seperti itu lingkungannya. Hmm. Nah, step to identifikasi, bagaimana mengidentifikasi. Kita observasi secara visual, bagaimana pasir tersebut seragam atau tidak. Terus konsistensi dari fine kontennya. Kalau misalnya dalam clay, kalau kita lihat apa, kalau clay konsentrasinya kurang dari 10%, apa, berarti kan konsentrasi LL liquid limitnya lebih dari 32, yaitu lebih mendekati ke apa, non granuler gitu, non non clay granuler gitu. Jadi kalau lebih konsentrasinya sama dengan itu, misalnya liquid limitnya kurang dari 32, itu tidak terjadi gitu. Nah, kalau kurang dari 10%, ininya kurang, LA-nya kurang dari 32, ini bisa terjadi. Nah, dari shift analisis, apa, ukuran butir, gradasi ukuran butir, kita punya grafik ini nih, titik-titik ini. Nah, studi yang pernah dilakukan misalnya sama ini, si titik-titik. Iwasaki. Nah, ini grafik ini emang terkenal sih. Jadi kalau apa, dia tanah kita hasil gradasi ini di tengah-tengah sini itu biasanya berpotensi. Nah, terus soil karakteristik corresponding to likuifaksi. Nah, kalau kita lihat misalnya kriterianya terjadi likuifaksi, misalnya di DR-nya itu di antara 0 sampai 65. Terus D50-nya 0,2. CU-nya kurang dari 2. Itu yang terjadi. CU itu berarti masih ada clay-nya juga, yaitu ke lanau, mendekati lanau. Nah, kriteria dari untuk set investigasi data, misalnya kita bisa menentukan likuifaksi dari hasil uji SPT, CPT, sama downhole misalnya Pak dapat data VS atau shear wave velocity-nya. Nah, bagaimana
Kalau kita base-nya SPT, beberapa kita bisa menggunakan rumus-rumus berikut. Nah, kita harus dapat CSR-nya. CSR itu apa istilahnya? Cyclic shear ratio. Jadi dia eh, beban dia bercyclicnya berapa. Nah, ada faktor pengaruh terhadap RD. RD itu adalah kedalaman gitu. Terus dari RD ada sigma V dan sigma V aksen. Tegangan vertikal, total, dan efektif. A max per G itu adalah akselerasi dari si gempanya. Kalau kalian di peta gempa kan ada 0,4 G. Nah, itu A max-nya. 0,4 G. Jadi kan G-nya dicoret tuh. G dicoret. Tinggal 0,4. MSF itu didapat dari K. MSF dari 6,9 eksponensial minus dari beban magnitudo gempanya. Ya 7,4 itu dibagi 4 dikurang 0,0058. Itu hasilnya kurang dari atau sama dengan 1,8. Nah, K ini tinggal didapat dari rumus ini. Tapi C tegangannya didapat dari nilai SPTN satunya yang terkoreksi. Kurang dari 0, oke, terus CRL, Cyclic Resistance Ratio. Jadi kemampuan tanahnya berapa menahan dari beban cyclic tersebut. Eksponensial NSPT 60 ini tuh koreksi ya, koreksi, 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 koreksi. Nah, nanti dapat. Nah, ini N60 CS itu pertambahan dari delta N60 ini. FC itu fine content. Jadi berapa persen si butiran halusnya. Nah, Fs sama dengan CRR dibagi CSR. Itulah safety faktornya. Safety faktor. Kalau kurang dari syaratnya tuh kalau kurang dari satu itu terlikuifaksi. Teridentifikasi akan terjadi likuifaksi. Bisa terlikuifaksi. Kalau lebih dari satu dia tidak gitu. Nah, bisa dimasukkan probability-nya ke sini. Kemungkinan terjadi likuifaksinya berapa persen. Nah, ini tahapannya nih. Oke, yang ditanyakan. Nah, ini eksperimental, checking table, dan lain.
Ini background motion tuh grafik gempa ini nih. Eh, Datanya udah ada belum kalian? Data SPT-nya udah ada belum? Coba sekarang bikin di Excel. Dia terliquifaksi atau enggak. Nih, saya kasih data untuk latihan sekarang ya. Coba kalian kerjakan. Tuh saya kirim di apa? Zoom. Coba kerjakan di Excel. Nilai FD-nya bisa pakai itu tuh yang saya kasih. Nih bisa pakai ini. Kedalaman berapa? Terus kita mau pakai grafiknya ini nih yang di tengah. Misal kedalamannya tanahnya 10 meter. Berarti nilai FD-nya 0, berapa nih di sini. Atau pakai rumus ini nih. 1 dikurang 0 Z.
Coba bikin di Excel. SF-nya berapa tuh sampai kedalaman 30 dari data bor itu. Nih kan ada nih data bor. SPT sekian, sekian, sekian. Likuifaksi atau enggak. Gempanya berapa? Pakai aja gempanya Aceh. Ini kan data dari Aceh ya. Aceh itu 9 kan? Yang koma berapa? Coba cek gempa Aceh itu 9 apa 8,9? 93. Saya tuh kaget sama dosennya Universitas Yahkuala ya. Salah satu universitas terbesar di sana gitu ya. Saya tuh nganalisis ini potensi likuifaksinya besar loh gini gini gini. Alah nggak usah dihitung katanya itu kalau apa itu kan kejadian alam aja katanya itu kalau terjadi ya sudah fitrahnya ya gimana ya. Kata terus dia bilang ini apa kalau saya ngitung likuifaksi gempa yang kayak gitu bangunan di Aceh tuh nggak akan pernah jadi. Aduh kata saya dan itu udah senior banget gitu. Nanti mungkin saya kan project itu bareng karyawan aja sampai goleng-goleng. Apa ya maksudnya ada seorang akademisi yang berbicara seperti itu. Kayaknya tuh apa ya? Nggak pantas aja. Kayak mau istirahat dulu atau gimana? Ya udah. Beres yang lagi vaksin nanti kita tentang soft soil. Di live dulu ya saya.